Beberapa waktu yang lalu saya tidak sengaja menemukan satu artikel tentang manuskrip naskah kuno yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara yang kategorinya menurut Bapak Guruta Ahmad Basuh kategori manuskrip atau naskah Bali Lombok yang memetakan tentang jejaring ulama para penerus Wali Songo, khususnya ulama dzurriyyah Rasulullah SAW. Yang cukup menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kegelisahan penulis manuskrip tersebut dengan berulang kali menyebut nama Sunan Giri, nasihat Sunan Giri, bagaimana seharusnya kita menjaga sejarah tentang jasa ulama yang secara khusus disebut keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan Wali Songo. Di sini kami dapat membaca bahwa jejaring itu sudah terbangun sejak lama, yang kemudian dikokohkan, dilanjutkan kembali di era Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau sangat rajin murasalah, koresponden dengan para tuan guru, para ulama di sini. Dan tidak heran kalau kemudian di Pulau Lombok ini warga NU-nya cukup banyak, karena memang dari sejarah panjang tersebut kita bisa kembali membaca hubungan ruhani, hubungan tidak hanya secara tertulis, tapi kami yakin beliau adalah seorang arif billah, para wali Allah, kekasih Allah yang saling terhubung ruhani mereka. Dan keberkahannya kita rasakan pada hari ini, alhamdulillah. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut? Tentang, boleh dikata kong kali kong, atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo dzurriyyah Rasulullah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, sejarah ulama. Nah, ini yang harus terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Dan boleh jadi konspirasi itu dalam bentuk yang lain di masa-masa yang akan datang, entah bernama neokapitalisme yang kemudian menawarkan pariwisata, menawarkan investasi di tanah kita sendiri, yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Wal'iyadzubillah, semoga terhindar dari hal tersebut. Dan ujung tombaknya sekali lagi harus kita sebagai penerus, pelanjut, dan pengkhidmah perjuangan para ulama tersebut. Sebelum tahun 24 ya, tahun 20-an pernah ada 60 ulama berkumpul di Surabaya menyampaikan kegelisahan ketika itu tentang fenomena yang ini sangat diduga kuat produk impor. Jadi Islam yang sengaja didesain oleh penjajah, oleh kolonial untuk menghancurkan akar keagamaan di Nusantara ini.